去万里云，月落几平时。其实能被亲贺祖的娘子。Halo guys, kembali lagi dengan Mr. M di sini. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Sehat nggak? Semoga sehat selalu ya. Nggak kerasa udah mau Natal aja nih. Kalau Mr. M, kalau suasana Natal kayak gini, pingin banget ngerasain salju di luar negeri. Kayak impian banget ya. Ada yang sama nggak kayak Mr. M? Pingin banget ngerasain salju, kayak seru gitu, dingin-dingin. Baiklah, karena ini momen spesial Natal, Mr. M bakal membahas sesuatu yang baru nih. Penasaran nggak? Penasaran dong ya? Ini dia segmen terbaru penikmat film, yaitu Bah Naci, bahas animasi China. Nah, di sini Mr. M bakal membawakan alur cerita film animasi dari negeri China. Bakalan seru asli. Jadi, film ini menceritakan seorang pengembara yang berpetualang dan filmnya itu dibumbui dengan sedikit dengan adegan romance. Genre adventure plus romance emang jos. Animasi ini berjudul Luoyang, bukan Luoyi Hero ML ya. Gak usah basa-basi, seperti biasa pasang posisi rebahan, siapkan headset dan jauh ke alur ceritanya. Let's go. Awal kisah kita diperlihatkan dua orang pemuda yang mabuk-mabukan sebelum mengikuti ujian kekaisaran. Namun tak lama kemudian sesosok wanita cantik bertopeng rubah melewati mereka berdua. Dan salah satu pemuda mabuk itu pun terpikat dengan sosoknya yang molek aduhai. Diketahui ia adalah pangeran ke-13 di Kekaisaran Tang. Namun pemuda lainnya memperhentikan aksi temannya, yang mana ia mendengar desas-desus tentang siluman rubah yang selalu membawa lentera saat malam hari. Dan film pun dimulai dengan premis tentang kota Luoyang, yang mana pada dinasti Tang ujian kekaisaran dilakukan di kota Luoyang, yang menjadi Luoyang sebagai kota pendidikan di sana. Kembali lagi ke pemuda sebelumnya. Mereka berdua ketakutan saat menyadari fakta bahwa wanita cantik tersebut adalah siluman rubah. Disusul ada satu orang pelajar lagi yang menjadi korban ilusi dari sang rubah wanita itu guys. Sementara itu di waktu yang sama Jenderal Yuichi yang dimana ia dikenal sebagai orang terhebat di istana dinasti Tang baru saja mendapatkan perintah untuk menangkap siluman rubah. Dan tak lama kemudian Jenderal Yuichi mendapat kabar bahwa adanya gerak-gerik siluman rubah. Tanpa basa-basi, baru sampai ke kota, ia langsung bergegas menangkap siluman rubah itu guys. Di seberang pasar, seseorang pemuda misterius tiba-tiba meminjam petasan dari anak-anak. Setelah Jenderal Yuichi sampai di tempat, ia telat menemukan siluman rubah. Dan siluman tersebut berhasil menangkap pangeran ke-13 gengs. Diketahui pula selama beberapa bulan ini sudah terhitung 34 murid hilang yang diduga penyebabnya siluman rubah itu. Tanpa basa-basi, Jenderal Yuichi pun kembali melanjutkan pencariannya. Tak hanya Jenderal Yuichi saja yang datang mencari siluman rubah. Ternyata ada kelompok kekaisaran lainnya yang ikut juga mencari keberadaan siluman rubah tersebut.
Orang itu adalah hakim baik Shaoqing dari kelompok hantu jahat. Tak lama kemudian Shaoqing pun menemukan keberadaan siluman rubah tersebut. Diketahui murid-muridnya juga telah diculik oleh siluman rubah yang membuatnya memburu siluman rubah itu, guys. Singkat cerita, Jenderal Bai Shaoqing pun digiring ke dalam ilusi yang dibuat oleh siluman rubah. Di sana ia terperangkap dan kalah dari jebakan siluman rubah, gengs. Tak lama kemudian Jenderal Yu Ji pun datang. Ia terkaget dengan tidak sendirian ia memburu siluman rubah, guys. Tanpa basa-basi setelah siluman itu keluar, Yu Ji pun bertempur dengannya. Sempat memenangkan perkelahian melawan ilusi siluman rubah. Namun tetap saja, bahkan Jenderal Yu Ji yang hebat pun dapat dikalahkan ke dalam ilusi itu, guys. Tiba-tiba pemuda misterius yang tadi itu pun muncul, gengs. Ia bernama Pei Kun. Ia menggunakan petasan yang tadi untuk menyadarkan hakim baik serta Jenderal Yu Ji yang sedang terpengaruh di dalam ilusi. Tak hanya itu, ia juga berhasil melukai punggung siluman rubah, guys. Dan saat ia akan menangkapnya, tiba-tiba saja hakim baik dan Jenderal Yu Ji pun berusaha menangkap dahulu yang membuat siluman rubah itu berhasil kabur. Dan Pei Kun pun berusaha mengejar siluman rubah tersebut. Sampai pada akhirnya ia berhenti di suatu tempat festival masyarakat. Di sana ia menemukan topeng siluman itu dan melihat seorang pesulap yang dimana pesulap itu terlihat kesakitan di punggung kirinya. Dan episode pertama pun selesai. Mari kita lanjut di episode kedua. Melanjutkan sebelumnya, Pei Kun pun mengerti trik yang digunakan pesulap itu dan hendak ingin membongkar trik yang digunakan. Karena ia juga curiga bahwa wanita yang disebut bernama Ying ini adalah siluman rubah yang sedang menyamar. Dan akhirnya Pei Kun pun mengikuti pentas panggung yang diadakan Ying. Dan malah mereka seperti terlihat melakukan akting di depan masyarakat umum. Oh, 原来这就是缸中的另有情。 哎，
Yang pada akhirnya Pei Kun pun merasa bahwa ia telah salah paham dengan Nona Ying. Namun prasangka baiknya itu tak bertahan lama. Saat Jenderal Yuichi datang, Nona Ying terlihat ketakutan dan bersembunyi yang membuat Pei Kun pun kembali mencurigai Nona Ying. 你若不是狐妖，为何见到羽林卫就逃？哎！ Dan pada akhirnya saat kejar-kejaran dengan Nona Ying, Pei Kun pun tak sengaja terjatuh ke dalam sungai, yang membuat ada beberapa orang di kapal melihat Pei Kun tenggelam. Melihat kondisi semakin kacau, Nona Ying yang awalnya akan membantu malah meninggalkan Pei Kun tenggelam. 我难道救命丧于此了吗？对不起，师父，我还没有找到。 混水还下河摸鱼，你不要命了吗？快抓住我的手！ Beruntungnya Pei Kun ia berhasil diselamatkan oleh penduduk kapal yang pemilik kapal tersebut tak bisa disebutkan namanya. Awak-awak kapal mengira bahwa Pei Kun tenggelam karena ia ingin bunuh diri. Namun Pei Kun segera mengeles bahwa dirinya tercopet oleh seorang bandit. Namun bincang-bincang mereka tak bertahan lama, yang mana Jenderal Yuichi pun memasuki kapal dan hendak menerobos masuk untuk menangkap Pei Kun. Sebelum itu terjadi, ia diberitahu bahwa pemilik kapal ini adalah seseorang yang penting di dalam kerajaan. Seketika Jenderal Yuichi pun menjelaskan bahwa saat ia akan menangkap siluman rubah, ia diganggu oleh seorang pembunuh. Tidak lain tidak bukan ia menuduh Pei Kun. Seketika Pei Kun pun tak terima dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, yang membuat pemilik kapal pun tertarik dengan keberaniannya. Dan Pei Kun pun disuruh masuk menemui orang misterius itu. Di dalam ia ditanyai maksud tujuan ia kemari. Pei Kun pun memberitahu untuk mengikuti ujian kekaisaran yang akan diadakan dalam waktu dekat. Namun yang sebenarnya ia adalah pendekar yang akan melakukan misi sesuatu. Namun tak sengaja ia berpura-pura menjadi seseorang yang akan mengikuti ujian kekaisaran, guys. Namun pemilik kapal tersebut tak percaya dengan perkataan Pei Kun. Namun karena keberaniannya ia dibebaskan dan diangkat ke Sungai Luo. Dan episode 2 pun selesai. Penasaran bagaimana kelanjutan petualangan Pei Kun? Masih cukup panjang perjalanannya. Apakah Pei Kun akan jatuh cinta dengan Nona Ying? Kalau penasaran, minta bantuannya teman-teman subscribe supaya kalian mendapatkan update info video terbaru dari penikmat film, dan channel ini bisa lebih berkembang. See you di next film, bye bye.